Karma yang buat orang yang udah ninggalin zodiak Leo. Karma apa yang sedang dijalani sama seseorang yang udah ninggalin zodiak Leo? Kita buka ceritanya. Halo, yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih udah masuk ke channelnya Rizky Tarot. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ini kartunya ya, di readingan karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Leo. Gimana keadaannya, kita buka. Ini kartunya, Kak, anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Ini kartunya buat seseorang pengkhianat yang udah ninggalin Leo, yang udah nyakitin Leo gitu ya, pergi tanpa kabar. Bisa intinya seseorang yang ninggalin luka gitu ya buat zodiak Leo, orang yang emang sengaja mau nyakitin gitu ya. Ini kartunya, kita lihat keadaannya. Karma buat seseorang yang udah ngehianatin zodiak Leo. Halo, ini kartunya, Kak, karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Leo. Halo, sedang apa dia? Memperhatikan, menunggu ya, apa yang ditunggu katanya. Kita buka, Kak, apa yang sedang terjadi di keadaannya. The Tower. The Tower teh kehancuran, permasalahan gede ya. Biasanya The Tower datang, masalah-masalah yang datang, kehancuran di keadaannya. Karmanya sedang ngalamin kehancuran ya, permasalahan besar. Kita buka ceritanya, Kak. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjutkan ceritanya. Halo, karma apa yang sedang dijalani seseorang yang udah ngehianatin zodiak Leo? King of Wands. Dari kehancuran lagi berusaha gitu ya, berjuang, maju kemana? Ini apa yang diperjuangkan? Lagi memperjuangkan. Yang lain emang gak ada cinta ya, gak ada perasaan gitu, makanya ada kehancuran yang terjadi. Ini orang teh kehancuran di keadaannya, di kehidupannya, di percintaannya ya. Jadi seseorang yang selama ini dia perjuangkan teh seseorang yang salah gitu, salah memperjuangkan cintanya. Bukan seseorang yang sama-sama saling mencintai yang dia perjuangkan selama ini, yang dia ngasih habis-habisan tentang waktu, tentang uang, tentang segala ke seseorang. Ternyata seseorang yang bukan seseorang yang tepat gitu, bukan orang yang punya cinta ke dia, bukan orang yang emang dia sayang. Emang seseorang datang teh buat nyadarin dia mungkin ya, buat ngasih teguran, buat ngasih pelajaran di kehidupannya dia. Di keadaan yang terjadi sekarang ada kehancuran, ada permasalahan gede, dianya nunggu gitu ya, nunggu sesuatu yang diusahakan sebelumnya, tapi ternyata emang bukan yang diusahakan itu mah ya, lebih ke teguran gitu dari yang di atas. Jadi kalaupun dia menunggu sampai manapun gitu ya, nggak akan datang apa yang dia kejar, apa yang dia diinginkan tentang cintanya ini. Dan nggak ada cinta, seseorang yang dia perjuangkan nggak ada cintanya. Ini yang ngehalangin ini ya di kartu kedua. Kalau bukan kartu kedua ini cinta sebenarnya, cuman yang datang di kartu ketiga ini bukan cinta yang ngehalangin. Kayak mati-matian gitu berusaha ngejar tindakan-tindakan teh, ngasih apa, bikin apa, buat nyemangatin orang yang dia sayang, buat ngasih support seseorang yang dia cintai. Ternyata tertipu ya, bukan cinta yang dia kejar, tapi kayak seseorang ini dipertemukan sama seseorang yang emang buat main-main ya, buat dia sadar gitu, bikin dia sadar di keadaannya. Kita buka ceritanya ya, Kak. Ini kartunya, kita lihat dari keadaan plus seseorang di sana ngelakuin, bukan seseorang di sana, keadaan di sana bagaimana sama keadaan orang yang nyakitin zodiak Leo. Ini kartunya, ini ceritanya. Kita buka dulu energinya. Ada pondasi yang kuat, ada penyemangat, ada kekecewaan, ada kabar baik, ada pilihan dari hati. Ini keadaan sekitarnya. Kalau dia bisa yakin tapi terus-terusan mikir, nih karmanya ternyata dia teh habis-habisan teh sama seseorang yang nggak punya cinta, nggak punya rasa gitu ya.
berjuang mati-matian buat memperkuat fondasi hubungan, keadaan sekarang masih berjuang kak, dianya memperjuangkan gitu ya. Kenapa mau memperjuangkan? Soalnya seseorang yang datang ini teh emang seseorang yang bikin dia bahagia, bikin bangkit apa ya, kehidupannya dia gitu, ngerasa hidup teh bangkit, tapi ternyata tertipu sama keadaannya dan nggak ada cinta. Udah berjuang mati-matian, oh ngabisin apa buat seseorang ini gitu ya, tindakan-tindakan teh yang lebih baik lagi dah, masih berharap akan ada hubungan yang lebih baik sama seseorang ini gitu, sama seseorang yang yang bisa bikin dia semangat untuk hidup. Tapi ternyata di keadaannya ada kekecewaan. Ini keadaan sebelumnya ada kekecewaan, berarti orang teh udah tahu gitu ya bikin kecewa, cuman ndak cinta mah ya poek, walaupun dikecewain berapa kali tetap aja dikejar. Gelap cinta mah penasaran ku hate kak, karena sayang gitu, karena udah jatuh cinta, tapi ternyata cintanya cuman nggak bertepuk sebelah tangan gitu ya, nggak saling. Udah tahu ada rasa kecewa, cuman dianya terus merjuangin gitu ya, sampai udah ada di titik nunggu sesuatu yang emang nggak seharusnya dia tunggu, udah nggak ada cinta. Kenapa dia mau nunggu? Emang seseorang yang datang ini bikin dia bahagia ya, bikin dia senang, lagi berusaha ngeyakinin gitu, mampu nggak dia buat ngejar seseorang ini. Tapi kedepannya akan ada kebaikan datang kalau dianya udah nyadar, mungkin ya udah tahu tentang kesalahan dia di masa lalu, mungkin cinta ini akan datang. Dan ini mah orang emang lagi ngejalanin karma ya, karma dari kesalahannya di masa lalu, makanya kekecewaan datang di keadaan sebelumnya. Tapi target kedepannya kalau dia terus-terusan berjuang, emang ini seseorang teh orang yang bikin dia semangat, bikin dia bangkit lagi, makanya mau buat memperjuangkan hubungan. Mudah-mudahan ada kabar baik aja ya. Ini udah seseorang yang ninggalin teh udah lama, mungkin kak udah cintanya ke seseorang, cuman apa yang dia kejar nggak berbuah gitu, sampai pada titik yang sekarang lagi nunggu apa yang udah dia usahakan sebelumnya. Ada kehancuran gede di hubungannya, ada permasalahan besar, tapi permasalahan itu akan ada kebaikan buat keadaannya dia gitu ya, bukan buat hubungan, buat keadaannya dia. Dari keadaan sekitarnya tentang perjuangan dia gitu ya, dia tuh udah berjuang, gimana keadaan sekitarnya, dia ngedukung nggak di perjuangannya. Orang-orang yang dia perjuangin teh energinya diam, udah punya pilihan ya, cuman si orang ini nggak bisa ngeyakinin ke si zodiak Leo kalau dia terus-terusan ngejarnya salah. Harus bisa ngeyakinin, udah ngeyakinin ini mah ya, udah ngeyakinin kalau emang ini bukan cinta. Tapi karena dianya udah bogoh mencan imannya, jadi mau ngejar terus gitu, apapun mau diusahakan. Ini kayak didiemin sama seseorangnya ya, sama developer ini yang nggak ada cinta, yang nggak punya cinta, kayak didiemin kak, diam, tegas gitu, punya ketegasan. Kalaupun Leo ngejarnya, dianya tegas, kalau nggak mau bilang nggak mau. Cuman yang bikin dia ini apa, orang teh masih mantau keadaannya, dia masih lihat gitu, ini Leo udah ada perubahan belum. Kalau zodiak Leo-nya masih tetap sama perasaan, sama keinginannya, nggak mau, mending pergi. Seseorang ini juga nggak mau kalau nyakitin perasaan Maya. Tapi dibalik itu apa, ada Ace of Pentacle, zodiak Leo-nya baik, mantap. Makanya di keadaannya ada kehancuran gitu ya, kayak apa aja mau dikasih buat seseorang yang dia sayang. Sama kayak readingan zodiak siapa ini, lebih ke memanfaatin situasi yang ada gitu kan. Kenapa zodiak Leo kayak yakin fondasi hubungan bisa kuat? Ada seseorang ini yang diincar, ini yang diincar zodiak yang di-link sama zodiak Leo, sama ya zodiak yang udah nyakitin Leo, ngincar harta, ngincar uang. Ke situ, lebih ke situ targetnya. Udah ngeyakinin ke Leo kalau dia emang nggak ada rasa, udah ada ketegasan ya, tapi emang karena rasa mungkin jadi ngejar terus gitu kakak. Readingan buat karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Sarot.